Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita dengan nyanyian pembukaan Mada Bakti 164. Mada Bakti 164. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, para peziarah harapan di tahun yubileum ini, bersama seluruh gereja kita merayakan hari Minggu biasa yang kelima. Bacaan-bacaan hari ini, sabda Allah mengingatkan kita akan panggilan dan perutusan kita, akan makna dari baptisan yang telah kita terima. Kita dipanggil, kita diutus untuk mengambil bagian dalam karya pewartaan gereja, karya pewartaan kabar gembira untuk keselamatan semua orang. Nabi Yesaya dengan tegas menjawab panggilan itu. Ia mengatakan, "Inilah aku, utuslah aku." Maka kita pun semoga berkat daya Ekaristi, pemberian diri Tuhan yang kita rayakan ini, memampukan kita untuk menjawab panggilan Tuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kita menjawab kepada Tuhan, "Ini aku, utuslah aku." Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Bapa, kabar gembira bagi umat manusia, membawa keselamatan dan damai sejahtera. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah yang memilih dan memanggil murid-murid-Mu untuk Engkau bimbing dan Engkau utus sebagai penerus kabar gembira ke seluruh dunia. Kristus, kasihanilah
Engkaulah yang berjanji akan selalu mendampingi para murid sampai akhir zaman. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami menggunakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Gembala, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putra-Mu itu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu,
yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing bersayap 6. Bersahut-sahutan mereka berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Tetapi salah satu dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapa yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Di hadap
akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besarlah kemuliaan Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. Tangan kanan-Mu menyelamatkan daku, Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh padanya, sebagaimana kuwartakan kepadamu, kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dimakamkan, dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling terakhir, Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul dan tak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kami mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita berdiri. Haleluya. Mari ikutlah aku sabda
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Sehat? Pikiran sehat? Badan sehat? Kantong? Ubur-ubur ikan lele, semoga sehat le. Pada hari ini kita menjumpai banyak tokoh-tokoh dalam kitab suci yang menginspirasi dan mewartakan kabar gembira dan menabur kebaikan dalam dunia. Tokoh-tokoh tersebut ada Nabi Yesaya, Santo Paulus dalam bacaan kedua yang menulis surat kepada jemaat di Korintus, ada Santo Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mari kita melihat satu persatu apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang luar biasa yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Secara sangat sederhana, Nabi Yesaya dan para rasul yang disebutkan tadi memiliki satu tugas utama yang mereka terima dari Tuhan. Nabi Yesaya mendapatkan perintah langsung dari Yahweh, langsung dari Allah. Sementara Paulus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menerima perintah langsung dari Yesus sendiri, dari Allah Putra. Mereka memiliki satu tugas utama yang kita baca dalam Injil, yaitu menjala manusia. Menjala manusia dilakukan dengan bertolak ke tempat yang lebih dalam. Saudari-saudara yang terkasih, Nabi Yesaya dan para rasul yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini adalah orang-orang, pribadi-pribadi yang tersentuh oleh pengalaman berjumpa, bertemu dengan Allah. Mereka adalah pribadi-pribadi yang tergerak oleh karena pengalaman dicintai oleh Allah. Mereka digerakkan oleh karena Allah mencintai, mengasihi, dan menyayangi mereka. Dan karena pengalaman cinta itulah
Nabi Yesaya dan para rasul berani menjawab panggilan Allah untuk menjala manusia. Mari kita lihat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, ia tahu dan sadar bahwa ia memiliki banyak dosa dan kesalahan serta pelanggaran. Ia tahu, bahkan Nabi Yesaya mengatakan, saya ini najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ia tahu dan sadar bahwa ia adalah pendosa. Tetapi kemudian ia memberanikan diri menjawab panggilan dan perutusan Allah dengan mengatakan, ini aku, utuslah aku. Lalu yang kedua, Santo Paulus yang sebelumnya adalah pendosa berat, bahkan penganiaya para pengikut Tuhan. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang kita dengarkan tadi, Santo Paulus mengakui diri sebagai yang paling hina dari semua rasul, yang paling tidak layak, paling tidak pantas. Mengapa? Karena Santo Paulus itu kalau kita membaca kisah para rasul, dengan sangat jelas digambarkan di sana, ia adalah penjahat yang bertobat. Ia adalah pribadi yang mengejar, menganiaya dan bahkan membunuh para pengikut Kristus pada abad-abad pertama. Tetapi karena perjumpaannya dengan Tuhan, karena ia bertemu dengan Allah, Paulus memberanikan diri untuk mewartakan Kristus, untuk bercerita tentang Yesus sampai akhir hayatnya, sampai ia mati dengan kepala dipenggal di kota Roma pada tahun 67 Masehi. Lalu yang ketiga, ada Petrus bersama dengan kedua temannya Yakobus dan Yohanes. Mereka adalah penjala ikan, mereka adalah nelayan yang sederhana, tidak punya latar belakang pendidikan tinggi, bukan dari golongan cendekiawan apalagi bangsawan. Bahkan ketika Yesus membuat mukjizat di hadapan mereka, Petrus dengan lantang mengatakan apa? Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini orang berdosa. Namun karena mereka merasakan pengalaman dicintai dan dikasihi oleh Allah dengan luar biasa, Petrus, Yakobus dan Yohanes kemudian memberanikan diri meninggalkan pekerjaannya. Mereka memberanikan diri mengikuti Yesus, mengikuti Tuhan kemanapun ia pergi. Saudari-saudara yang terkasih, Nabi Yesaya, Santo Paulus, Santo Petrus Rasul, Santo Yakobus dan Santo Yohanes Rasul adalah mereka yang telah berjumpa, telah bertemu, telah bertatap muka dengan Tuhan, lalu kemudian dipanggil dan diutus untuk mewartakan Injil. Nah, saudari-saudara, panggilan para murid berawal dari Yesus sendiri. Para murid yang dipanggilnya bersedia mengikuti Dia, bukan karena hebat atau kekuatannya sendiri. Dan kalau kita mau jujur, mengikuti Yesus dan mengambil bagian dalam pewartaan kabar gembira di tengah dunia zaman sekarang ini, rasanya itu ngeri-ngeri sedap. Bahkan mungkin orang mengatakan para pengikut Yesus, para pengikut Kristus itu agak lain. Ya. Di tengah dunia yang serba maju, di tengah ancaman-ancaman akan perdamaian, kok ada yang namanya pengikut Kristus? Kok ada yang namanya orang-orang mau memberikan diri untuk Kristus? Ngeri-ngeri sedap. Dan bahkan 2 hari terakhir lagi viral di Instagram, itu ada satu pengunjung di Basilika Santo Petrus yang naik di altar kepausan. Dia tendang semua itu lilin, salib, bahkan dia cabut itu kain altar, dia buang semua dari ini altar kepausan ya. Bapak Ibu silakan nanti dicari di media sosial. Lalu yang kedua, ada pastor yang dipukul di Amerika Latin sementara dalam ibadat. Ngeri-ngeri sedap jadi orang Kristen, jadi orang Katolik zaman sekarang. Tetapi apakah dengan demikian nyali kita menjadi ciut?
Saya kira tidak. Nabi Yesaya, Santo Paulus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini menjadi contoh dan bukti nyata bahwa mengikuti Kristus tidak pernah sia-sia. Menjadi pengikut Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan bagaimana supaya menjadi pengikut Tuhan itu tidak menjadi sia-sia? Kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh semangat, kita memperoleh api pengharapan di dalam Tuhan sendiri. Karena kita semua ini dipanggil tanpa terkecuali, dan yang memanggil kita adalah Tuhan sendiri. Kekuatan untuk melibatkan diri dalam karya pewartaan yang telah dimulai 2000 tahun yang lalu dapat kita temukan di dalam Tuhan sendiri. Dapat kita temukan terutama dan pertama-tama di dalam Ekaristi. Syaratnya sederhana, Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah penyerahan diri, patuh dan taat kepada perintah Tuhan, mengikuti apa yang Ia katakan, melaksanakan apa yang Ia perintahkan. Termasuk kalau kemudian Yesus meminta kita untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, yang mungkin menurut kita adalah hal yang sulit dan tidak mungkin kita lakukan. Dan biasanya ini terjadi kalau misalnya kita mulai bimbang dan ragu, kalau kita mulai tergoda dan terpesona dengan hal-hal yang mungkin saja dan bisa saja menjauhkan kita dari Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, sebagai pengikut Kristus kita semua juga diundang untuk menjala manusia. Kita diundang untuk menjadi penjala manusia. Kita diundang untuk menjadi Nabi Yesaya zaman sekarang, menjadi Santo Paulus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes di zaman sekarang ini. Kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam perutusan untuk mewartakan Injil. Mungkin saja tanggapan kita atas panggilan Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang menanggapi dengan menjadi imam. Puji Tuhan, hari Rabu yang lalu keuskupan kita menambah personil imam 4 orang. Puji Tuhan. Dan panggilan Tuhan itu akan selalu bergema dan berbunyi. Kapan ya paroki Andalas ini yang sudah berumur 85 tahun boleh menyumbang imam bagi gereja? Seingat saya mungkin baru 1-2 orang. Puji Tuhan ada yang sedang dalam pendidikan. Kalau Tuhan panggil ubur-ubur ikan lele, jangan ditolak ya. Lalu yang kedua mungkin ada yang menanggapi dengan menjadi biarawan-biarawati. Beberapa hari yang lalu ada yang viral di Manado. Seorang ibu guru yang telah berusia antara 20 sampai 30 tahun masuk melamar menjadi anggota Suster Karmel tak berkasut. Ini adalah biara yang 1 kali dalam 25 tahun baru keluar dari biara. 1 kali dalam 25 tahun loh, luar biasa. Memang agak lain. Ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Juga ada mungkin yang menanggapi dengan menjadi katekis atau guru-guru agama. Mungkin juga dan ada pula yang menanggapi dengan menjadi awam. Baik itu awam yang single, saya katakan single ya, karena single itu pilihan, jomblo itu nasib. Ya. Mungkin juga ada yang menjadi awam berkeluarga. Ini adalah pilihan kita untuk mengambil bagian dalam panggilan dan perutusan. Jawaban kita secara sangat sederhana dapat kita bunyikan sebagaimana yang Nabi Yesaya katakan, inilah aku, utuslah aku. Pilihan-pilihan ada di hadapan kita. Kita mau pilih yang mana? Saudari-saudara yang terkasih, oleh karena itu saya mengajak kita semua sebagaimana pesan Injil hari ini, mari kita melibatkan diri dalam karya keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Sakramen baptis yang telah kita terima, sakramen penguatan atau krisma, dan terutama dalam sakramen Ekaristi kita semua dipanggil dan diutus menjadi penjala manusia. Dan panggilan menjadi penjala manusia
tidak mengecualikan siapapun dalam komunitas gereja, anak-anak, orang muda, remaja, orang tua, bahkan yang lanjut usia dipanggil untuk tugas dan perutusan yang sama. Maukah dan sanggupkah kita menjawab panggilannya? Hanya diri kita sendiri yang bisa menjawab. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Sebagai umat pilihan Allah, marilah menghadapkan kepada Bapa kita di surga segala kebutuhan dan doa semua orang. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi Sri Paus dan para uskup yang terpanggil untuk menjadi penjala manusia, ya Bapa, semoga pemimpin gereja yang terpanggil untuk menjadi penjala manusia berani menghadapi gelombang-gelombang perubahan zaman kami yang penuh gejolak dan tetap mewartakan Injil dengan tidak gentar. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi para misionaris dan semua saja yang mewartakan Injil, ya Bapa, semoga para pewarta Injil dapat hidup menurut Injil. Semoga hati mereka terbuka bagi semua orang sehingga memberi kesaksian atas pesan Kristus yang indah dan ditujukan kepada semua manusia. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi mereka yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengabdi kepadanya secara khusus sebagai imam, biarawan ataupun biarawati, ya Bapa, semoga pengalaman mereka akan Kristus menjadi sumber kekuatan bagi mereka untuk tetap setia kepada panggilan Allah. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga umat Kristiani berani mengambil resiko bagi ketenangan hati dan perdamaian pribadi dengan membantu para tawanan dan pengungsi, para jompo dan orang-orang sakit serta pengembara. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, ya Bapa, semoga Ekaristi yang kami rayakan bersama mempererat ikatan kami dan memberi kekuatan untuk bekerja sama menghidupkan persekutuan kami dalam Kristus. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi mereka yang merayakan syukur atas anugerah pertambahan usia, untuk Kenny dan Kimi Kondoi yang merayakan ulang tahun, ya Bapa, semoga saudari dan saudara kami yang bersyukur atas pertambahan usia boleh memperoleh kelimpahan berkat serta rahmat dalam kehidupan mereka. Semoga Kenny dan Kimi maupun semua yang kami doakan yang merayakan ulang tahun dapat senantiasa bertumbuh dan berkembang dalam iman, harapan, dan kasih untuk semakin menjadi pengikut-Mu yang setia. Semoga bersama orang tua, sanak keluarga, serta siapa saja yang mengasihi dan mencintai mereka, pesiarahan di dunia ini mereka lalui dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Marilah berdoa.
Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudari-saudara kami yang telah meninggal dunia, Bernard Kondoi, Yosefina Moa, Theodorus Raga, Yulianti Susana, Hilarius Gela, Christina Riong, Felix Yanona, Andreas Kakun, maupun saudari-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan dari tengah-tengah kita. Ya Bapa, semoga saudari dan saudara yang kami persembahkan dalam perayaan ini Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Semoga mereka merayakan Ekaristi surgawi bersama Engkau di dalam surga. Mereka menjadi pendoa bagi kami semua dan mereka senantiasa menguatkan keluarga yang ditinggalkan dalam pesiarahan di dunia ini. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Saudari dan saudara, kita mempersembahkan doa permohonan dan intensi pribadi dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami ini manusia lemah. Buatlah kami sanggup untuk melaksanakan tugas apapun yang Kau kehendaki untuk kami jalankan dengan kekuatan yang kami terima dari Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban utus Kristus putera-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah roti anggur persembahan syukur-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau perkenankan untuk mengunjukkan persembahan ini. Kami mohon jadikanlah kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah, terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milikmu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga berkat sabda dan sakramenmu yang telah kami terima ini, kami Engkau kuatkan untuk mengikuti putra-Mu dan menjadi utusannya sebagai pewarta kabar gembira dengan setia, sampai kami menerima anugerah kebahagiaan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu Minggu tanggal 9 sampai 8 sampai 9 Februari 2025. Kolekte gereja 1 sampai 2 Februari 2025 Rp23.575.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp15.925.000. Gerbu bulan Januari Rp1.147.000. Sumbangan gereja dari komunitas OP Awam Rp300.000. Oma Linda Rp500.000. Sumbangan pemeliharaan gereja dari Mikael K. Kusuma dan Hendra Kusuma Rp1.500.000. Almarhum Bapak Kristo Runtu Wene, almarhum Ibu Lasmini Suryadi, Ella sekeluarga Rp2 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kursus perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 di Aula Lantai 1. Akan saling menerima sakramen perkawinan Daniel Angga Wijaya dengan Anete Sophia Jaufri, pengumuman ketiga. Anselmus Raja dengan Veronica Luju, pengumuman kedua. Agustinus Arman Setiadi dengan Teresia Debia Permatasari Liwang, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Andalas. Persiapan Katokumen Komimi pertama akan dimulai dari hari Minggu 9 Februari 2025 pukul 9 sampai 10.30 di SD Frater Teratai 2. Pendaftaran bagi yang berminat dapat mengumpulkan fotokopi surat baptis, fotokopi akte lahir, dan fotokopi kakak Katolik versi biduk. Berkas tersebut dikumpulkan di kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai jam 2 siang. Syarat untuk mendaftar yaitu berusia 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD. Bagi yang belum cukup umur 10 tahun mohon tidak mendaftar. Pendaftaran ini berlaku sampai Jumat tanggal 28 Februari 2025. Demikian pengumuman paroki ini, atas perhatiannya ucapkan terima kasih.
Saudari dan saudara, pada tanggal 11 Februari yang akan datang, hari Selasa, adalah hari orang sakit sedunia yang sudah ditetapkan oleh Santo Yohanes Paulus II sejak puluhan tahun lalu. Maka mari kita dalam doa-doa kita, doa pribadi maupun doa bersama dalam keluarga, kita mengingat dan mendoakan sanak keluarga kita yang sakit, sanak keluarga kita yang menderita maupun dalam perawatan. Kita bawa orang-orang sakit dalam doa-doa kita, dalam setiap sembah sujud kita kepada Allah yang maha baik dan maha pengasih. Terima kasih untuk kehadiran kita dalam Ekaristi ini. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian. Dan marilah kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah dalam damai, syukur kepada Allah. Bangunlah dada gelap, hirup nafas iman yang baru. Pergilah